Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dengan NIM 0533 25761 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan menerangkan tugas 2 dari struktur data. Nomor 1, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data-data berikut. Nilai 1 sampai dengan nilai 6 ya datanya. Dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Karena di sini pengkodingannya sangat memakan waktu, jadi saya akan mengerjakan codingnya terlebih dahulu. Setelah menjalankan codingnya, saya akan menjelaskan per functionnya.
Ya, jadi tahap pengkodingan sudah selesai. Tadi sempat terjadi beberapa kesalahan dalam pengetikan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa function yang dari codingan yang saya sudah buat. Yaitu yang pertama itu ada void merge. Ini adalah call untuk melakukan function merge ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu merge pada array. Jadi untuk membuat merge array itu harus dibagi menjadi dua subarray, yaitu A0 dan A1. Nah, di sini tuh A0-nya diwakili dengan variabel N1 dan A1-nya diwakili dengan variabel N2. Lalu setelah itu kita akan di sini di codingan yang ini kita akan membuat array sementara. Dan data dari N1 akan dimasukkan ke array yang ini, yang L, dan N2, variabel N2 akan dimasukkan ke data yang array yang R ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah for ya. Di sini kita akan menggunakan dua kali perintah for, yaitu fungsinya agar memasukkan semua rangkaian data A0 dan A1 ini. Nah, di mana A0 ini akan dimasukkan ke dalam array LI, dan di mana N2, data N2 tadi kita akan memasukkan ke variabel dalam array RJ ini. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah while. Bisa lihat di sini, while ini adalah sebuah perintah untuk perulangan. Perulangan tersebut dapat berhenti apabila data I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2. Nah, fungsi dari perulangan ini adalah untuk menyimpan array LI dan array LJ ke dalam array K. Selanjutnya kita akan menggunakan if ya. Di sini if itu berfungsi untuk memasukkan data LI apabila terbukti lebih kecil sama dengan data RJ. Bisa dilihat di sini if LI lebih kecil sama dengan RJ, maka array K diisi oleh data LI atau array LI ya. Selanjutnya ada perintah else. Else ini adalah pengecualian dari if yang ada di baris 17 tersebut, di mana fungsinya tuh untuk menyalin data RJ ke dalam data array K. Di sini bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya di baris 26 ini kita akan menggunakan perintah while ya. Perintah while di sini tuh adalah perulangan hingga I lebih kecil dari N1, di mana kedua I dan N1 ini dia adalah jumlah indeks dari array LI. Nah, sudah itu di baris 31 kita akan melakukan hal yang sama juga. Kita akan menggunakan perintah while untuk mencari jumlah indeks dari array RJ dengan cara menggunakan while, yaitu perulangan hingga data J lebih kecil dari N2. Maka setelah itu untuk void merge-nya sudah selesai ya sampai di sini perintahnya. Oke, selanjutnya setelah mengerjakan function merge, maka selanjutnya kita akan mengerjakan function dari merge sort, yaitu dengan cara void short integer array, lalu integer L dan integer R, itu adalah data awal array dan data akhir array. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah if ya, dengan pengkondisian apabila data L lebih kecil dari data R atau data awal array lebih kecil dari data akhir array, maka perintah yang akan diberikan seperti berikut. Perintah yang pertama diberikan ketika data L lebih kecil daripada data R, yaitu adalah pada baris 40 ini integer M sama dengan L plus R dibagi 2, yang berfungsi untuk pendeklarasian variabel M yang bertipe integer yang digunakan sebagai variabel yang memiliki nilai berupa nilai tengah dari rangkaian data awal. Selanjutnya perintah yang dijalankan yaitu adalah short. Short itu adalah melakukan sorting pada sebuah subarray yang pertama dari indeks awal dan indeks akhir. Di sini indeks awalnya adalah data L dan indeks akhirnya ada M. Selanjutnya perintah yang dijalankan juga adalah short juga. Di sini untuk melakukan sortingan juga sama sebagai subarray yang untuk data subarray yang kedua ya, yaitu indeks awalnya adalah M plus 1 dan indeks akhirnya adalah R. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi merge ini. Merge ini berguna untuk menggabungkan kembali subarray yang telah disorting ya. Jadi untuk function dari
dari merge sort ini, maka sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan melakukan call out untuk menampilkan data dari array yang telah kita buat ya, dengan cara memasukkan perintah integer n sama dengan array.length. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan panjang data dari si array tersebut. Lalu kita akan menampilkan data tersebut dari i sama dengan 0 sampai dengan i lebih kecil dari n. Nah, untuk menampilkan pada komputernya, kita akan menggunakan perintah system out print array i plus tanda kutip ini. Tanda kutip ini untuk berfungsi, ini itu semua berfungsi untuk menunjukkan hasil pada layar komputer kita. Oke, untuk yang terakhir itu adalah main function ya. Main function itu di sini adalah perintah atau codingan yang berfungsi untuk menjalankan program yang telah kita buat. Diperintahkan di soalnya itu kan kita disuruh memasukkan nilai 1 sampai dengan nilai 6 untuk ditampilkan. Jadi di sini kita akan memasukkan data integer ke dalam array. Di sini saya memasukkan datanya itu 24, 16, 1, 5, 50 dan 69. Lalu di baris 58 dan 59 di sini itu adalah perintah untuk menampilkan hasil dari data yang sudah dimasukkan tadi ke dalam array. Untuk data yang ditampilkan di sini adalah nilai 1 sampai dengan nilai 6 yang belum diurutkan. Lalu di baris 61 dan 62 kita akan membuat objek baru yang bernama OB dengan kelas merge sort. Lalu di baris 62-nya objek baru tersebut akan disorting dan ditampilkan dengan data array dengan indeks awal 0 dan indeks akhir min 1. Dan di baris 64 dan 65 di sini kita akan menampilkan lagi data yang telah kita sorting. Maka hasil yang keluar akan seperti di bawah ini. Ini adalah data yang belum disorting dan di sini adalah data yang sudah disortingnya. Jadi sekian dulu untuk nomor 1, lalu kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, untuk selanjutnya nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1 sampai dengan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Di sini saya akan pertama-tama akan mengcoding terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan menjelaskan per functionnya.
sudah selesai untuk pengodingannya. Dan di sini caranya adalah dengan pertama tuh kita akan memanggil kelas counting short-nya untuk running function-nya ya. Yang pertama tuh ada void short dengan data integer ya, karena kalau kita menggunakan huruf menggunakan char atau karakter. Lalu kita akan memasukkan data ke dalam pensortirannya, yaitu ada panjang dari array atau array length, ada outputnya, dan ada juga untuk array count-nya atau hasil penjumlahannya. Selanjutnya di sini kita menggunakan perintah for ya di baris ke-7 dan baris ke-9. Untuk baris ke-7 ini, perintah for ini digunakan untuk memberikan angka 0 kepada array count yang ada di atas tadi. Nah, untuk yang baris ke-9 di sini tuh adalah untuk menjumlahkan data yang memiliki nilai yang sama. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah for lagi atau pengulangan pada baris 12 dan 14. Untuk baris 12 ini, for berfungsi untuk menjumlahkan nilai atau data ke dalam array count secara berurutan. Dan di baris 14 ini kita menggunakan for untuk memberikan perintah lebih dari 2 baris. Maka dari itu, di sini kita menggunakan kurung kurawa dengan perintah di baris 15, yaitu memindahkan data dari array R ke dalam array output berdasarkan nilai atau indeks dari array count min 1. Lalu di baris 16-nya kita menggunakan decrement terhadap array count berdasarkan nilai atau indeks dari array R. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan lagi fungsi dari for ya. Di sini tuh di baris 19, for ini hanya memiliki satu perintah, yaitu memindahkan atau mengisi data dari array output ke dalam array RI. Bisa dilihat di sini array RI sama dengan array output. Ini tuh agar nanti ketika di print atau dikeluarkan datanya, maka array tersebut akan berisi data-data yang telah disorting atau di short ya di dalam saat nanti counting short berlangsung. Untuk yang terakhir kita membuat main function lagi, yaitu di sini public static void main. Ini tuh berfungsi untuk menjalankan program. Lalu di baris 24 ini kita membuat objek baru dengan kelas counting short. Dan di baris 25 kita mendeklarasikan array R berisi 6 data yang sudah diberikan di soal tersebut. Saya di sini menggunakan angka 1, 5, 6, 2, 4 dan 7. Nah, selanjutnya di baris 27 kita tuh di sini memberikan perintah kepada new object itu sorting dengan parameternya R atau data yang sudah diberikan. Dan di perintah 28 ini berfungsi untuk menampilkan teks nanti di layar komputer kita. Dan di baris 29 fungsi for ini digunakan untuk perintah menunjukkan hasil system out print dari array ini. Sekian, jadi begitu saja nomor 2. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.